Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nafi'ina biha, pada jilid yang pertama. Sebelum kita memulai lanjutan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, adalah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita semua berupa limpahan taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa diistiqomahkan untuk semangat di dalam menuntut ilmu agama, dan Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan setiap aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat di yaumil qiyamah menjadi catatan amalan kebaikan kita yang akan memberatkan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi hujjah, penolong untuk kita semua ketika kita ditanya di yaumil qiyamah, waktu sehat dan waktu luang kita dihabiskan untuk apa? Mudah-mudahan kita bisa menjawab bahwasannya waktu luang dan kesehatan kita tidaklah kita gunakan melainkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah kita gunakan untuk menuntut ilmu agama yang akan memudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada bulan Ramadan yang saat hari ini kita sudah memasuki 22 Sya'ban. Berarti tinggal hitungan 8 hari mundur dari sekarang kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah Allah menyertai kita sehingga kita dimudahkan untuk beramal saleh dan Allah terima amal saleh kita di bulan Ramadan dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para ulama dan kita pun ikut memanjatkannya. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan amal soleh yang kami lakukan di bulan Ramadan jadikanlah menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita tidak lupa berdoa pada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan nikmat sehat wal afiyah
nikmat penjagaan dari berbagai macam keburukan yang menimpa diri kita, atau menimpa agama kita, ataupun menimpa segala yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus yang masih menyebar di negeri kita, virus COVID-19, sehingga negeri kita mudah-mudahan kembali menjadi negeri yang aman. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi negeri yang berkah, negeri yang sejahtera, dan penduduknya mudah-mudahan menjadi penduduk yang saleh, yang kembali kepada Allah dari segala macam keburukannya. Mereka bertobat dan kembali kepada Allah dengan menjalankan segala ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sarif al-bala min hadzal balad waj'alhu baladan aminan mutmainnan wa mubarakan wa sarifil bala min hadzal balad ya rabbal alamin. Wahfaz biladana Indonesia, wahfaz ahlana ahla Indonesia fi hadzal balad ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Mudah-mudahan ummahat di rumah semua dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan limpahan taufik dan hidayah Allah menyertai ummahat semua, dan mudah-mudahan semuanya sudah siap menerima pelajaran bahasa Arab di pagi hari ini. Oleh karena itu silakan kembali pada ummahat di rumah masing-masing untuk membuka ringkasan kaidah pelajaran bahasa Arab yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya yang belum selesai ya, berkaitan dengan membahas ringkasan kaidah bahasa Arab yang kita dapatkan dari sisi kaidah ya, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Ummahatikullah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa lihat di layar kacanya ya. Pada pekan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang ringkasan kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan mengenal kaidah isim, kata benda dalam bahasa Arab ditinjau dari beberapa macam tinjauan. Yang pertama adalah tentang isim yang ditinjau dari jenisnya. Ada nakirah, ada ma'rifat, ya, bisa di screenshot saja biar mudah. Ada nakirah dan ma'rifat, nakirah yang masih umum, sedangkan ma'rifat yang sudah jelas. Adapun nakirah yang masih umum adalah selain dari yang ma'rifat. Ma'rifat ada 7, sudah kita bahas sama-sama. Yang ada alif lam, nama orang, isim isyarah, kata ganti, isim mausul, kata sambung, kata yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat dan munada. Kemudian apabila isim ditinjau dari jenisnya, maka dibagi dua, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar ada yang hakiki, ada yang majazi. Demikian pula muannas ada yang hakiki dan ada yang majazi. Adapun isim kata benda, apabila ditinjau dari bilangannya al-adad, maka kata benda ini dalam bahasa Arab dibagi 3, ada mufrad, tunggal, yang kedua musanna untuk bilangan 2, dan yang 3 jamak untuk bilangan 3 sampai seterusnya. Jamak dibagi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Adapun kata benda apabila ditinjau dari bunyah, dari susunan bangunan akhirnya, dilihat huruf akhirnya itu apa. Maka para ulama membaginya menjadi 4. Yang pertama isim maksur. Kalau seandainya kita dapatkan ada isim akhir hurufnya alif, baik yang bengkong seperti ini ataupun yang lurus. Setiap isim yang alifnya bengkok atau lurus berarti namanya alif maksur. Kita bacanya al-mustashfa begitu ya, bukan al-mustashfu, bukan al-mustashfa, Amerika dan seterusnya. Yang kaidah dari isim maksur ini, harokat akhirnya tidak akan pernah tampak. Oleh karena itu kalau dalam keadaan majrur, maka dia tetap tidak kelihatan kasrohnya. Yang kedua namanya isim mankus, yaitu isim yang diakhiri oleh ya. Huruf akhirnya ya, sebelumnya harokatnya kasroh. Contohnya al-muhami, al-hadi, al-qadi dan seterusnya. Ini halnya adapun isim mankus, kenapa apa faidahnya kita belum bahas ya. Kita baru mengenal saja dulu karena memang belum kita dapatkan dalam kitab Durusul Lughah.
yang nantinya kita akan dapatkan di jilid kedua biiznillah. Kita baru mengenal kalau ada isim akhirnya ya, sebelumnya kasrah berarti namanya isim mankus. Adapun yang tiga namanya isim mamdud, yaitu setiap isim yang diakhiri oleh hamzah sebelumnya alif, ya, lihat hamzah. As-sama'u, langit, ma'un, dan seterusnya. Kalau mau dapatkan ada isim akhirnya alif dan hamzah berarti namanya isim mamdud. Mengenal isim mamdud ini berarti umat harus tahu kekhususan yang ada pada isim mamdud ini. Apa kekhususannya? Ini pun belum kita bahas, nanti ada pembahasan tersendiri biidznillah ta'ala. Kita baru mengenal faidah dari mengenal isim maksur, yaitu tanda harokatnya tidak pernah tampak. Adapun yang keempat namanya isim sahih, isim yang sehat. Sahih itu artinya sehat. Dia sehat, tidak ada alif, tidak ada ya, dan tidak ada hamzah. Berarti kalau mau dapatkan ada isim yang tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, ya, akhirnya tidak ada hamzahnya, berarti namanya isim sahih. Kalau namanya isim sahih sehat, berarti dia tidak punya kekhususan. Namanya juga orang sehat ya. Kalau sehat kan ya biasa saja, melakukan apa saja bebas. Tapi kalau yang lainnya tidak sehat, berarti ada kekhususan yang ada pada selain dari isim sahih. Itu maksudnya ya, kalau isim sahih berarti bebas. Artinya kaidahnya tidak ada kaidah khusus. Oleh karena itu kita dapatkan contoh di sini qalamun, nanti kalau kasrah qalamin, kalau fathah qalaman. Begitu secara asal memang kalau isim yang sehat itu begitu. Tapi untuk yang mamdud dan mangkus dan maksur ada beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim sahih. Nah, inilah pembagian isim yang hendaknya dan memang wajib ya bagi kita semua yang belajar bahasa Arab harus mengenal ini dan kita hafalkan dan ingat jangan dilupakan. Karena pembagian isim ini selalu akan kita bawa ketika kita membuat suatu kalimat atau ketika kita mempelajari kaidah-kaidah dalam penyusunan bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu ini, maka akan kesulitan bagi kita untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab yang lain. Akan kesulitan untuk kita di dalam membuat kalimat sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar ya. Oleh karena itu saya sangatkan kembali lagi pada ummahat. Penting untuk ummahat kenal isim ini pembagiannya dan jangan dilupakan. Belajar dimanapun, kepada siapapun, dan dengan kitab apapun, pasti umat akan dapatkan pembagian isim ini. Itu sudah hukum pasti dalam ilmu bahasa Arab. Karena itulah, dengan selesainya pembagian isim ini, kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang mengenal pembagian fi'il, kata kerja. Ya, pembagian fi'il. Ustadz, Nah, silakan. mau nanya yang tadi yang isim sohih, itu kalau, kan tadi contohnya kolamun, kalau misalnya jadi al-kolamu, apakah masih jadi isim sohih atau enggak? Lihat, ini berkaitan dengan pembagian, kan ini namanya apa Bu? Pembagian isim berdasarkan tinjauan bangunannya. Selama isimnya akhirnya bukan hamzah, bukan ya, dan bukan alif, berarti namanya isim sahih. Mau ada alif lam atau bukan. Nanti kalau ini, begini Ibu, kita tentukan ya, perhatikan ya Bu Ina, dan buat umat lainnya. Iya. Perhatikan kita bilang kolamun. Jadi kata kolamun ini kalau ditinjau dari bilangannya namanya isim sahih. Kalau dia ditinjau dari adat bilangannya, adatnya berarti dia namanya isim mufrad. Kalau dia ditinjau dari jenisnya, berarti kolamun ini namanya isim muzakkar. Kalau ditinjau dari ini kejelasannya, berarti kolamun namanya isim nakirah. Begitu Ibu. Nah, ketika dimasukkan alif lam, al-kolamu tetap sama. Kalau ditinjau dari bangunannya, dia tetap namanya isim sahih. Secara bilangan, mufrad. Secara jenis, muzakkar, tapi berbeda dari sisi jenisnya. Kalau kolamun dari sisi penjelasannya ya maksudnya, al-kolamun kalau dari sisi kejelasannya namanya nakirah, kalau ada alif lam, al-kolamu dari sisi kejelasannya namanya ma'rifat. Kalau ditanya, masih sahih gak usah sahih. Karena kalau isim ditinjau dari bangunan akhir hurufnya itu berkaitan dengan ini Ibu. Nah, begitu Bu Ina. Paham Bu Ina? Paham? Iya. Ya, baik. Paham insya Allah. Baik, coba saya tanya sama Ibu. Maktabun. Maktabun, kalau ditinjau dari sisi bangunan akhirnya, dia masuk mana? Maksur, mankus, mamdud, atau sahih? Sohih.
Sahih. Tapi kalau ada alif lamnya al-maktabu. Sahih. Masuk mana? Al-maktabu. Tetap sahih. Tetap sahih. Cuma membedakan nanti kalau al-maktabu dengan maktabun beda dari sisi ini. Tinjauan dari sisi apa? Ini yang bisa di layar ya. Yang saya putar-putarkan dengan warna merah ya. Dari sisi ta'yin, dari kejelasannya. Begitu Ibu ya. Jadi perbedaannya itu tergantung dari tinjauan apa. Kalau dari tinjauan bilangan akhirnya, dari huruf akhirnya tetap sama. Isim sahih. Baik yang ada alif lam maupun yang tidak ada alif lamnya. Begitu Bu Ina. Fahimti? Ya, ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Om Ahad, sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembahasan fi'il, karena isim sudah selesai pembagiannya. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, alangkah baiknya saya ingin jawab dulu PR yang kemarin ya, secara singkat. Saya saja yang jawab biar cepat, waktu kita karena terbatas sekali. Baik, karena ada di antara umat yang salah dalam menjawabnya. Jadi penting saya sampaikan tentang ini ya. Baik, perhatikan PR yang saya berikan kepada pemahat semua. Saya percepat. Nah ini dia. Isim apabila ditinjau berdasarkan adat bilangannya. Masukkan di tempat kosong isim ini sesuai dengan pembentukan bilangannya. Artinya diubah dari bentuk mufrad menjadi musanna, jadi bentuk jamak. Waqad yakunul jam'u aksar min wahid. Dan terkadang ada satu isim dia punya bentuk dua jamak. Nah, contoh di sini. Maktabun, kalau musannanya pasti semua isim bisa jadi musanna. Tapi untuk menjadikan dia jamak, itu tidak semua isim punya bentuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, tidak. Barangkali satu isim hanya punya satu jamak. Jadi kita pilih. Maktabun jamaknya apa? Makatibu. Karena maktabun tidak punya jamak mudzakkar salim dan tidak ada jamak muannats salim. Jadi jamaknya cuma satu, Mahat. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak ada. Nanti namanya bid'ah. Bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap sesuatu yang diadakan bid'ah dalam agama. Nggak ada di dalam agama maktabun, maktabuna. Ya, tidak ada. Orang Arab juga nggak pernah bilang seperti itu. Nggak maktabun, maktabani, makatibu. Itu aja. Kemudian mudarisun karena dia muzakkar, kita bilang mudarisani, jamaknya mudzakkar salim aja. Jangan masuk muannats salim. Kalau muannats salim, kalau ada tamar butonya, mudarisatun. Berarti jamaknya cukup kita buat jamak mudzakkar salim, mudarisuna. Begitu. Kemudian, kok hilang? Muhammadun. Musananya Muhammadani, jamaknya apa Ustaz? Jamaknya mudzakkar salim. Muhammaduna, tidak ada jamak muannats salim dan tidak ada jamak taksir. Kabirun, musananya kabironi. Nah, untuk kata sifat, dia boleh dengan dua jamak. Boleh umat bilang kabiruna dan boleh kibarun. Jadi jamaknya sebetulnya ada dua. Tapi buat umat menyebutkan satu tidak apa-apa ya. Kalau kata sifat boleh dia. Kabiruna jawabannya dan kibarun. Sogirun, sogironi, jamaknya sogiruna dan sigorun. Tidak ada jamak muannats salim. Babun, musananya babani, jamaknya abwabun. Tidak ada jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Karena babun tidak berakal ya. Jadi tidak mungkin kalau tidak berakal ada jamak mudzakkar salim. Kemudian sukun pasar. Musananya suqoni. Jamaknya cuma satu. Jamak taksir aja. Aswaqun. Tidak ada mudzakkar salim dan muannats salim. Sayyaratun. Sayyarotani. Sayyarotun. Ini jamaknya muannats salim. Tidak ada mudzakkar salim dan tidak ada taksir. Baridatun, baridatani. Nanti kemudian jamaknya baridatun. Muannats salim karena ada tak marbutoh. Akhun. Musananya akhwan. Ada di antara umat masih jawab akhwani. Ingat kata akhun dan abun kalau dimusanakan tambahkan wawu ya. Akhwan. Jamaknya ikhwatun. Tidak ada akhuna, nggak ada. Akhun itu jamaknya hanya jamak taksir aja. Abun musananya abawani. Nanti jamaknya taksir juga abaun. Tidak ada mudzakkar salim dan muannats salim. Nah, umat perhatikan ya. Nanti dalam menjamakan itu umat harus tahu bahwasanya isim ini masuk ke jamak apa ya. Dan tidak semua isim harus punya 3 jamak. Yang minimal cuma 1. Mungkin ada 2. Itu juga
jarang. Kayak tadi ya, kabirun, kabiruna, dan kibarun. Kemudian lanjut. Hakibatun, musananya hakibatani. Jamaknya apa Ustaz? Jamaknya ada dua. Karena ada tamar buto, maka jamak yang pertama kita jamakan dengan hakibatun, jamak muannas salim. Jamak taksirnya ada juga haqaibu. Jadi hakibatun ini punya dua jamak. Madrasatun juga demikian. Musananya madrasatani, kalau umat niat ada dua jamak. Boleh umat bilang madrasatun dengan jamak muannas salim dan madarisu. Madarisu jamak taksirnya. Pundukun, pundukoni, karena dia tidak ada jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Amun, taman, ammani, jamaknya a'mamun, jamak taksir. Tidak ada jamak mudzakkar salimnya dan muannas salimnya. Tolibun, musananya tolibani, jamaknya tullabun umahat. Nah, umahat tidak boleh jamakkan dengan tolibuna, itu salah. Karena kalau tolibun dijamakkan dengan tolibuna, nanti diartikan dengan orang yang mencari. Tapi kalau mas jamakan dengan kata tullabun, berarti artinya pelajar atau mahasiswa atau penuntut ilmu. Namanya tullabun. Begitu. Perhatikan ya, tolibun untuk kata profesi, maka yang tidak ada minnya, umat jamakan dengan jamak taksir. Tolibun, tolibani, tullabun. Tobibun, tobibani, atibba'u. Tidak ada tobibuna. Goniyun, goniyani, aghniya'u. Jamak taksir tidak ada bentuk ini ya. Jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Begitu umat yang salah kemarin. Mohon diperhatikan ya. Cara menjawab ini bagaimana dan perlu diingat dan perlu umat pastikan, umat paham. Ini bagaimana cara umat merubah dari mufrad ke musanna ke jamak. Seorang lagi ya kesimpulannya ya. Perhatikan. Ketika umat ingin jadikan isim mufrad menjadi jamak, maka perlu umat perhatikan jamak dari isim ini masuk mana ya? Mudzakkar salim, muannas salim, atau jamak taksir. Saya tekankan kepada umat, perhatikan. Kalau isim mufradnya ada tamar butonya, pasti, ini hukum pasti. Umat boleh menjadikannya dengan jamak muannas salim. Apapun, baik itu yang berakal ataupun tidak. Ini faedah pertama. Catat ini ya. Setiap umat dapatkan ada isim diakhiri oleh ta marbutoh. Apa saja isimnya, kata benda, baik kata sifat atau benda. Secara hukum asalnya, setiap yang ada ta marbutoh, dia bisa dibentuk menjadi jamak muannas salim. Ini yang pertama perlu dicatat. Yang kedua, setiap isim yang menunjukkan kepada kata sifat, isim yang menunjukkan kepada kata sifat, maka kata sifat ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim kalau seandainya isimnya mudzakkar. Saya ulang lagi. Kalau isimnya berupa kata sifat, contoh nih, shagirun, kabirun, jamilun, dan semuanya ya, kata sifat. Maka kata sifat ini secara hukum asal boleh ummah jamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Kabirun boleh kabiruna, shagirun boleh shagiruna. Ini hukum asal. Perhatikan ya, hukum asalnya. Walaupun kata sifat itu terkadang punya bentuk jamak taksir. Contoh kabirun, kibarun, shagirun, sigarun. Tapi secara hukum asal kata sifat apa? Boleh kita jamakkan dengan waw dan nun di akhirnya. Tapi kalau dia punya kata jamak taksir, maka kita boleh gunakan jamak taksir. Dan ini menjadi pilihan buat kita. Boleh kita gunakan mudzakkar salim dan boleh jamak taksir. Ini hukum kedua. Ingat baik-baik. Catat ya. Hukum ketiga. Setiap isim mufrad yang ummahat lihat, isimnya berupa isim tidak berakal. Saya ulang. Apabila umat lihat isim mufrad adalah isim yang tidak berakal, maka jamaknya tidak ada bentuk jamak mudzakkar salim. Maktabun tidak mungkin maktabuna. Karena tidak berakal. Babun tidak mungkin babuna. Kenapa? Karena tidak berakal. Oleh karena itulah, bentuk isim yang tidak berakal, jamaknya kebanyakan masuk pada jamak taksir, kecuali kalau isim tidak berakalnya ada tamar butoh. Maka boleh dijamakkan dengan jamak muannas salim. Seperti pada kata apa? Hakibatun.
Hakibatun tas tidak berakal. Jamaknya apa Ustaz hakibatun? Jamaknya hakibatun. Kalau umat ingin jamakan dengan muannas salim. Dan boleh umat jamakan dengan apa? Ibu. Itu juga boleh. Ya karena hakibatun juga punya dua jamak. Ada jamak tidak berakalnya, ada jamak taksirnya dan ada jamak muannas salim. Begitu ya. Itu 3 faedah tentang berbentuk kepada isim jamak yang perlu umahat ya ketahui. Baik umahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang pembentukan dari bentuk mufrad menjadi jamak. Kalau musanna, semua isim bisa jadi musanna, tinggal tambahkan alif dan nun. Baik, kita masuk ke poin dal sebagai terakhir ya pembahasan kita. Masukkan kata-kata berikut di tempat-tempatnya masing-masing dan sebutkan sebabnya. Ini nggak ada sebabnya ya, saya nggak tulis. Masukkan aja intinya. Al-mustashfa masuk isim maksur karena alifnya diakhiri oleh alif. Samaun isim mamdud karena akhirnya hamzah. Musa maksur alif. Al-qadi mankus karena akhirnya ya sebelumnya kasrah. Muhami mankus. Amerika maksur. Masjidun sahih. Al-ghali mankus karena akhirnya ya. Zarqa'u mamdud. Ulama'u mamdud. Al-bintu sahih. Karena tidak ada salah satu alif alif ya ataupun hamzah. Almania ini maksur karena alif ya bukan ya. Indonesia juga maksur. Ada mankus, kitabun sahih. Al-makha ada ini mankus. Al-makha maksur, qalamun sahih. Sayyaratun sahih, kabirun sahih, ma'un mamdud, syamsun sahih. Musa maksur, Isa maksur, tabibun sahih. Baik. Inilah pembahasan kita dari pembahasan isim. Silakan saya berikan waktu selama 2 menit. Bagi ada umat yang ingin bertanya tentang pembahasan isim ini, saya persilakan sebelum kita masuk ke pembahasan lainnya di kesempatan hari ini. Falyatafadolna maskuro. Silakan ya. Kalau tidak ada 2 menit tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke pembahasan lain. Umat kalau lihat di layar ada gambarnya saya minum kelihatannya pakai tangan kiri itu sebenarnya tangan kanan ya. Karena apa? Karena ini mirror, ya? Mirror artinya kaca. Kacanya jadi seperti terbalik. Ini bukan saya minum dengan tangan kiri, ini tangan kanan saya. Takutnya nanti dikira salah. Baik, tidak ada yang bertanya, kita akan langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, umahati fi'il, mudah-mudahan bisa dipahami tentang isim ini. Kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang fi'il. Nah, namun ada satu isim lagi yang ingin saya sampaikan nih pada umahat. Yaitu isim, bukan tinjauan ya, tapi ini isim yang sudah kita dapatkan dalam kitab Durusul Lughah. Yang umahat perlu ingat, yaitu isim istifham. Kata tanya. Ya. Ini istilah namanya, istilah isim. Dia tidak masuk pada bagian ini, bagian ini, bagian ini, tidak. Ya, tapi ini hanya dalam sisi penggunaan. Isim istifham. Kata tanya ini digunakan untuk saat kita bertanya untuk apa ya? Nah, itu maksudnya. Nah, isim istifham, kata tanya, yang sudah kita dapatkan dalam kitab Durusul Lughah ada 9. Banyak nih kata tanyanya. Jilid 1 aja 9. Belum lagi nanti jilid 2 tambah lagi. Yang pertama adalah kata tanya ma. Sudah ya. Kata tanya ma adalah kata tanya artinya apa? Digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal. Ma hada, apa ini? Misalnya hada miftah. Ini adalah kunci. Kunci tidak berakal. Jadi yang kita gunakan ma. Saya cuma mengingatkan saja. Karena ini sudah dibahas. Kemudian yang kedua man. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan yang berakal. Man hada talib. Siapa ini? Ini pelajar. Karena pelajarnya berakal, maka digunakan man. Ini sudah kita bahas di jilid 1. Pelajaran pertama juga. Dan yang ketiga a. Saya tambahkan dan hal. Yang kita pelajari dalam kitab Durusul Lughah adalah a. Tapi boleh umat gunakan dengan apa? Hal. Artinya apakah? Untuk menanyakan kepastian dari suatu jawaban. Iya atau tidak. Jadi kalau ada a, jawabannya iya atau tidak. Misal, ahada qalamun, apakah ini pena? Naam hada qalamun. Iya, ini pena.
A'indaka qalamun, apakah kamu punya pena? Na'am indi qalamun. Iya, saya punya pena. Ahada kitabun la mahada daftarun. Apakah ini buku? Tidak, ini buku tulis. Alaka ibnun, apakah kamu punya anak laki-laki? La mali ibnun. Tidak, saya tidak punya anak laki-laki. Nah, ini contoh dalam penggunaan ayah yang sudah kita pernah bahas. Ingat artinya apakah? Digunakan untuk memastikan jawaban iya atau tidak. Boleh Muhammad ganti dengan hal. Ini boleh. Sama aja. Boleh Muhammad bilang ahada. Boleh hal hada. Ini kata tanya yang ketiga. Yang keempat, yang perlu umat ingat. Ini sudah ada semua dalam ringkasan yang saya berikan ke Umat ya. Oke, penting juga sebetulnya kalau dicetak ya. Yang keempat, liman. Liman artinya milik siapa? Liman ini digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda. Artinya benda ini milik siapa? Kepemilikan benda seseorang. Ya, benda ini untuk milik siapa? Ingat kalau penggunaan kata liman, maka setelah isim isyarah katanya harus ada alif lamnya sebagai badal. Misal liman hadzal kitabu. Milik siapa buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Kalau ada li jadi kasrah. Kitabu man hada. Buku siapa ini? Hada kitabu Muhammadin. Nah, ini tidak pakai li ya. Saya gunakan yang kedua agar umat pastikan untuk menanyakan kepemilikan itu boleh dua cara. Yang pertama menggunakan li, yang kedua dengan menggunakan susunan idhofah kepada man. Kitabu man hada. Buku siapa ini? Hada kitabu Muhammad. Ini bukunya Muhammad. Kata tanya yang kelima adalah kata tanya kaifa. Ya, artinya adalah bagaimana. Nah, biasanya menanyakan keadaan seseorang. Ini sudah kita bahas dalam percakapan. Kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum. Haluk artinya bagaimana, kaifa artinya bagaimana, haluk kabar kamu. Haluki kabar kamu perempuan, halukum kabar kalian. Ana bi khairin, saya dalam keadaan baik. Kemudian yang keenam, katanya yang keenam adalah aina. Aina adalah kata tanya digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana? Aina daftaru, di mana buku tulis? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Aina Aisyah, misalnya contoh lain ya, di mana Aisyah? Hiya fil baiti, dia di dalam rumah. Ini aina artinya di mana? Sudah pernah kita bahas untuk menanyakan tempat. Yang ketujuh, maza. Maza artinya apa yang? Nah, ini adalah kata tanya untuk menanyakan benda. Kalau man itu apa ya? Man itu siapa? Misal man fil baiti, siapa yang di dalam rumah? Muhammadun fil bait. Kalau ditanya benda, maka yang digunakan maza. Maza alal maktab. Apa yang di atas meja? Begitu ya. Kalau orang kita bilang man alal maktab. Siapa di atas meja? Kalau bendanya yang ditanya pakainya maza. Maza alal maktabi, siapa yang di atas meja? Siapa? Apa yang di atas meja? Alkitabu alal maktab, buku di atas meja. Kemudian kata tanya yang 8 yang sudah kita pernah bahas yaitu ayu. Ayu adalah kata tanya yang bisa diartikan apa atau yang mana. Digunakan untuk memilih satu di antara banyak pilihan. Contoh ya, terkadang diartikan apa tergantung dalam konteks kalimat. Misal, ayu yaumin hada, ini artinya hari apa ini. Ingat penggunaan kata ayu, selalu kata setelahnya menjadi majrur. Ya, ayu yaumin, ayu kitabin. Ini saya mengingatkan saja ya. Ada dalam kitab yang sudah pernah kita bahas. Ayu yaumin hada, hari apa ini? Hada yaumul jumu'ati, ini hari Jumat. Fi ayyi faslin anta, kalau ini artinya di kelas mana kamu? Begitu. Fi ayyi faslin anta, di kelas mana kamu? Ana fil fasli salisi. Saya di kelas ketiga. Saya di kelas 3. Saya di kelas 3. Kemudian yang keempat. Keempat. 9. Yang terakhir ya. Kam, kata tanya kam. Berapa? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan dari satu kata benda. Dan kata yang datang setelah kam pastikan harus dalam keadaan mansub nakirah sebagai tamyiz. Misal, kam toliban, berapa pelajar, jumlah bilangannya. Kam kitaban, berapa buku.
Kam qalaman, berapa pena? Ya, serakam selalu dalam keadaan mansub. Kam toliban fil fasli, berapa pelajar dalam kelas? Fihi, di dalamnya, hinya kembali tolik. Asyaratu tullabin, ada 10 pelajar. Ini kaidah adat madud, nanti insya Allah dibahas. Bagaimanapun rahimani wa rahimakumullah, inilah ya pembahasan tentang isim dari pembagiannya, dan kita bahas yang terakhir, yang kelima, itu tentang isim istifham, kata tanya, yang sudah pernah kita pelajari sebagai kesimpulan ya dari kitab Durusul Lughah. Ternyata sudah ada 9 kata tanya. Alhamdulillah, dengan demikian maka selesai pembahasan isim. Kita akan masuk ke pembahasan fi'il, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, terlebih dahulu beberapa menit, insyaallah 4 menit kita jeda, karena Zoom kita sudah menunjukkan tinggal 2 menit lagi akan tertutup dengan sendirinya. Oleh karena itu, pada umat yang ada di rumah ya masih menyimak kajian ini, jangan kemana-mana ya, masih tetap dalam acara kita bahasa Arab insyaallah taala. Baik, bismillah, saya akan matikan terlebih dahulu, kemudian silakan masuk lagi, kita istirahat sehat sejenak. Barakallahu fikunna jami'an. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan isim sudah kita bahas di sesi pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan lanjutan, yaitu tentang fi'il, mengenal pembagian fi'il. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seandainya kita ingin membahas tentang pembagian fi'il yang ditinjau dari beberapa, atau saya ulang, apabila kita ingin mempelajari tentang fi'il yang ditinjau dari beberapa tinjauan seperti pembagian isim, maka jumlahnya pun juga banyak. Namun karena saya ingin menjelaskannya mengikuti sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Durusul Lughah, maka pembagian fi'il berdasarkan tinjauannya saya hanya menjelaskan ini. Tinjauan fi'il berdasarkan tinjauan zaman, yaitu fi'il apabila ditinjau dari waktunya. Karena kalau umat ingin belajar, nanti insya Allah ta'ala ada pembahasannya ya di lanjutan jilid 2. Kalau umat misalnya belajar nanti di pelajaran lanjutan, atau umat buka dalam kitab-kitab kaidah, maka umat akan dapatkan bahwasanya fi'il ini ada ditinjau berdasarkan bunyatuhu, sama seperti tadi isim. Di akhir hurufnya apa? Apakah akhir hurufnya alif atau wawu atau ya, bagaimana ya? Itu namanya bunya. Ada nanti fi'il ditinjau juga dari mutasarrif, ghairu mutasarrif. Mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Ada fi'il yang mabni, ada yang mu'arab. Nah, itu banyak pembagiannya. Saya tidak bahas seperti itu karena itu terlalu jauh pembahasannya dan tidak sesuai dengan Durusul Lughah jilid 1 yang sudah kita bahas. Maka saya menyesuaikan dari kitab Durusul Lughah bahwasanya pembagian fi'il yang sudah kita pelajari di jilid 1 itu adalah fi'il yang ditinjau dari zaman. Itu fi'il apabila ditinjau dari waktunya. Nah, ummahat bahwasanya fi'il kata kerja apabila ditinjau dari sisi waktunya zaman itu ada 3. Ada fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau sudah berlalu, dan ini yang kita pelajari pada jilid 1. Ada fi'il yang dikenal dengan mudhari', fi'il yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi sekarang ini, atau akan datang, atau terus menerus, namanya mudhari' dalam bahasa Arab. Namun qadarullah untuk jilid 1 ini memang kita belum bahas. Penjelasan lengkapnya ada di jilid 2. Oleh karena itu saya tidak tulis dalam diagram yang ada dalam layar kaca ummahat masing-masing. Adapun fi'il yang berdasarkan adapun fi'il yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan kata kerja perintah. Ini waktunya akan datang karena belum terjadi, baru diperintahkan. Kata kerjanya belum terjadi. Nah, inilah pembagian fi'il apabila ditinjau dari sisi waktunya. Saya ulang lagi. Fi'il madi, waktu lampau, dan ini yang sudah kita pelajari. Mudhari', yang sedang terjadi, akan datang atau terus menerus. Dan fi'il amr namanya kata kerja perintah. Oleh karena itulah umat bisa lihat dalam layarnya masing-masing. Fi'il yang sudah kita bahas baru membahas ini ya, fi'il madi, fi'il yang menunjukkan lampau. Sebetulnya kalau diartikan semuanya telah, fa'ala telah melakukan, begitu. Kalau zahaba pergi berarti maksudnya telah pergi. Zahabtu saya pergi, artinya saya telah pergi. Kharaja keluar, maksudnya
Kharaja pakai madhi berarti telah keluar. Itu fi'il yang kita gunakan ya. Nah, yang kita pelajari maksudnya kita pelajari dalam kita dulu lughah. Nah, fi'il yang kita bahas ini dalam kita dulu lughah yaitu fi'il madhi. Kita sudah belajar fi'il ini bisa diubah-ubah sesuai dengan pelakunya. Nah, pelaku yang kita pelajari ini kurang ya. Langsung saja saya buka dalam diagram yang ada dalam lingkasan yang saya berikan kepada ummahat. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah mencetaknya di rumah. Ya, di sini. Huruf nanti belakangan. Nah, bisa ummahat lihat ya di ringkasan kaidah yang sudah kita dapatkan dan kita dulu seluruh yang saya berikan pada ummahat. Fi'il apabila ditinjau dari waktunya maka ada 3. Fi'il madhi, mudhari, dan amar. Adapun fi'il yang baru kita pelajari dalam buku kitab dulu seluruh jadi satu hanyalah fi'il madhi saja. Nah ini dia. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kepada waktu lampau. Dalam buku jilid 1 ini kita telah mempelajari hanya 5 fi'il. Saya bilang hanya. Tidak banyak. Wah dikit banget Ustaz fi'il. Memang sedikit. Kita kebanyakan belajarnya isim. Karena kebanyakan kalimat yang kita bentuk adalah jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim. Adapun fi'il akan banyak kita pelajari nanti insya Allah jilid 2 ya. Kalau kita sampai di sana. Nah fi'il yang kita dapatkan dari jilid 1 ini cuma 5 aja. Yaitu yang pertama zahaba yang artinya pergi. Contoh kalimatnya zahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Atau boleh dibalik. Muhammadun zahaba ilal masjid. Ini sama artinya ya. Muhammad pergi ke masjid. Yang kedua kharaja artinya keluar. Kharajal mudarrisu minal fasli. Guru keluar dari kelas. Al mudarrisu kharaja minal fasli. Yang ketiga adalah jalasa artinya duduk. Contohnya jalasa Muhammadun amamal mudarrisi. Muhammad duduk di depan guru. Muhammadun jalasa amamal mudarris. Sama aja ya. Yang keempat kata dakhala yang artinya masuk. Dakhalal mudarrisu fil fasli. Dakhala bukan pakai ila. Tapi yang kita gunakan adalah fi. Ingat ini ya. Bukan umat bilang dakhalal mudarrisu ilal fasli. Itu bahasa kita. Guru masuk ke kelas. Tapi dalam bahasa Arab cara membentuknya pakai fi. Atau boleh dihilangkan fi-nya. Tapi nanti kata faslanya jadi fathah. Dakhalal mudarrisul fasla. Begitu. Artinya sama dalam bahasa kita. Guru masuk ke dalam. Iya, artinya guru masuk ke dalam kelas. Sama. Kalau misalnya tidak ada fi-nya. Kalau ada fi-nya sama juga diartikan guru masuk ke dalam kelas. Al-mudarrisu dakhala fil fasli. Adapun yang kelima, fi'il yang kita sudah dapatkan adalah roja'a. Ini 5 fi'il ya yang kita dapatkan. Roja'a. Mata roja'a Muhammadun min Makkah. Kapan Muhammad kembali dari Mekah? Roja'a ba'da usbu'in ya. Dia yaitu Muhammad kembali setelah usbu. Itu kembali setelah seminggu. Maksudnya minggu yang akan datang. Nah ini 5 kata kerja yang kita dapatkan. Umat harus ingat ya. Roja'a. Sampai 5 ini aja. Nah kemudian ketika umat dapatkan, ketika umat pahami ini tentang 5 fi'il yang sudah didapatkan, perlu perhatikan umat. Nah umat harus bisa merubah fi'il madhi ini ketika umat sambung berdasarkan domir pelakunya. Misal contoh zahaba, nanti tinggal diganti-ganti ya. Ana kalau saya yang pergi apa? Zahabtu. Nahnu zahabna. Nah ini yang harus umat pahami untuk fi'il madhi. Berarti kalau saya ganti dengan khoroja, tinggal diganti. Ana khorojtu, nahnu khorojna. Kami keluar, khorojtu, saya keluar gitu ya. Sesuai dengan 5 fi'il yang sudah kita bahas. Kemudian domir mukhatab, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Anti zahabti, antuma zahabtuma, antuna kalian zahabtun. Nah ini wajib hafal mahat. Karena nanti kalau jilid 2 mudhari beda lagi bentuknya. Ini kalau belum hafal pada susah nanti wassalam. Memaham ya. Baik. Kemudian ghaib. Huwa zahaba. Kalau huma 2 orang zahaba. Mereka berdua pergi. Kalau jamanya zahabu. Mereka pergi. Hiya zahabat. Dia perempuan pergi. Huma zahabata. Ini untuk yang muannas. Mereka berdua pergi.
Hunna zahabna. Nah, mereka pergi. Hunna zahabna. Mereka pergi. Nah, ini wajib dihafalkan pada ummahat semua. Wajib dihafalkan oleh ummahat semua. Cara mudah menghafalkannya saya pernah sampaikan pada ummahat. Lihat di video gambar saya ya. Nah, di bawah. Bisa umat gunakan apa aja? Jari. Jari kanan untuk muzakkar. Tangan kiri untuk muannas. Tinggal ummahat bentuk. Pertama dengan domir dulu. Pertama apa? Dengan domir. Kalau ke belakang goib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Begitu ya. Kalau seandainya kita ingin ganti dengan kata kerja, tinggal dibuat. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Begitu umat. Boleh umat praktekkan sambil masak di rumah ya. Atau sambil nemenin anaknya di rumah. Atau ponakannya di rumah ya. Diajarin. Diajarin apa? Ini ada nyanyian baru. Apa nyanyiannya? Nyanyian domir teman. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Bagaimana lah umat melakukan sendiri ya, boleh, tapi tidak usah pakai alat musik. Kalau alat musik hukumnya haram ya. Alat musik hukumnya haram. Tapi kalau dinyanyikan tanpa musik tidak apa-apa, dibolehkan. Baik, kemudian umat ubah dengan domir. Apa kata kerja? Saya pakai khoroja, tapi pakai jari. Usahakan apa? Usahakan pakai jari. Pakai jari. Biar apa maksud saya? Karena jari ini nanti mengingatkan ummahat. Dengan sendirinya nanti akan refleks umat. Kira-kira umat bilang begini, roja'a, roja'a, roja'u. Nanti umat dengan sendirinya. Kalau mereka kembali berarti roja'u. Roja'at, roja'ata, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'tu, roja'na. Nah begitu umat. Nah bebas lah lagunya seperti apa. Itu umat bisa sesuaikan sendiri. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojta, khorojtuma, khorojtum, khorojti, khorojtuma, khorojtunna, khorojtu, khorojna. Nah, begitu caranya ya. Bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Tidak mungkin saya minta umat praktek karena susah ya. Saya melihat pemahat semua langsung dengan prakteknya dari jarak jauh. Baik, ini adalah fiil yang sudah kita pelajari, 5 fiil yang hendaklah ummahat pahami 5 fiil ini ya, dan hafalkan dan coba tasrif. Artinya tasrif itu ubah dari bentuk zahaba kepada bentuk yang lainnya sampai kepada pembentukan kata kerja pada domir ana, zahabtu, kharastu dan seterusnya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti kita ketika membuat kalimat yang berkaitan dengan fiil, ummahat tahu Muhammad zahaba. Kalau Aisyah zahabat ilal fasli. Kalau anak zahabtu ilal fasli. Kalau nahnu zahabna ilal fasli. Ila aina zahabtum ya ikhwan? Kemana kalian pergi wahai ikhwan? Kalau perempuan, ila aina zahabtunna ya akhwat? Pakai tunna diganti. Ana zahabtu. Nahnu zahabna ilal masjidi. Ana zahabtu ilal masjid. Nah itu begitu. Harus lancar. Kalau belum lancar susah. Ya, kalau belum lancar susah. Apalagi nanti kalau sudah masuk fiil mudhari di jilid 2. Ya, nanti bentuknya beda lagi soalnya mudhari. Nah, begitu ummahat yang dimana Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan fiil. Karena fiil pembahasannya cuma 1, maka selesai pembahasan kita tentang fiil. Udah selesai. Fiil mah cepat selesai. Fiil khalas, selesai. Ada yang menanyakan sampai sini tentang fiil? Kalau tidak ada, kita masuk ke huruf sekarang. Tafadhalna. Kalau ada yang bertanyakan, tafadhal ditanyakan. Kalau tidak, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu huruf. Baik, tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pembagian huruf. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, adapun pembagian yang 3 yaitu pembagian huruf. Nah, huruf yang kita pelajari berdasarkan pembagiannya, berdasarkan istilahnya dari kitab Tulis Lughah adalah 3 huruf saja.
Sebetulnya huruf itu banyak. Puluhan lebih. 10 lebih bahkan. Ya, ada harfut tanbih, nanti umat akan belajar di jilid 2 bismillah. Ada harfut taukid, kemudian ada harful istidrak, dan seterusnya, banyak. Tapi dalam jilid 1 kita hanya baru membahas 3 huruf saja yang perlu umat ketahui dan jangan dilupakan. Lihat diagramnya, bisa di screenshot ya di rumahnya masing-masing. Yang pertama adalah huruf istifham. Tadi sebelumnya Ustaz bilangnya isim istifham, kata tanya. Baik, oleh karena itu saya ingin tekankan kepada umat semua bahwasannya dalam ringkasan yang saya tulis, isim istifham yang ada 9 itu, silahkan nanti untuk kata untuk kata a dan hal itu nanti dimasukkan ke huruf istifham. Karena dia sebetulnya bukan isim istifham, tapi apa? Huruf istifham. Ya, dia masuk ke huruf istifham. Memang bedanya apa Ustaz antara isim istifham dengan huruf istifham? Kan sama-sama pertanyaan. Ada bedanya? Mau tahu bedanya? Oh ya. Nah, bedanya silakan dilihat di papan tulis. Kenapa a dan hal lebih masuk kepada huruf istifham bukan isim istifham? Kalau cara makna sama, artinya apa? Pertanyaan digunakan untuk bertanya. Begini umat. Perhatikan ya. Nah, ini agak miring saya itu ya. Enggak apa-apa ya. Misal man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Man ini kata tanya, namanya istifham. Cuma dia namanya isim istifham. Isim istifham. Karena man itu isim. Kalau a, misalnya saya berikan contoh. Ahada kitabun. Apakah ini buku? Kita bilang a ini kata tanya. Tapi kata tanyanya dalam bahasa Arab bukan dikenal dengan isim istifham. Tapi huruf istifham. Ustaz repot-repot amat sama-sama kata tanya. Ya, saya sampaikan begini. Kenapa kok dibedakan? Yang satu namanya isim istifham, satu huruf. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, pastikan ya, ingat bahwasannya kalau umat dengar ada kata isim dalam kalimat, isim itu harus punya kedudukan. Begitu. Jadi kalau umat bilang man itu isim istifham, berarti kalau dia isim, kedudukan kata tanya man itu sebagai apa? Begitu. Paham ini? Man fil fasli, misalnya man fil fasli kita bilang man ini, man fil fasli, man mubtada. Fil fasli sebagai khobar. Ustaz bukannya mannya khobar? Tidak bisa. Man ini mubtada. Berarti mubtada nakir dong Ustaz. Ya, di sini untuk apa? Man dibolehkan. Man di depan sebagai mubtada. Karena khobarnya, jadi karena khobarnya syibul jumlah. Jar dan majrur. Tidak mungkin ada mubtada syibul jumlah. Dan dia bisa kita tentukan mubtada atau khobar dari jawaban. Lihat. Man fil fasli Muhammadun fil fasli. Sekali kita jawab Muhammadun fil fasli, berarti Muhammad mubtada fil fasli khobar. Berarti mannya kita bilang dia sebagai mubtada. Begitu. Tapi ketika umat buat begini, ya tulis di sini ya, miring. Kalau tidak jelas tulisannya mohon disampaikan. Manil Saudara siapa ya? Siapa saudara? Manil gitu kan? Nah kalau begini, kita bilang, mannya khobar. Ahnya mubtada. Kok begitu sih? Balik-balik. Manil fasli ini mannya mubtada, ini khobar. Tergantung jawabannya. Lihat, manil misal, al-akhu, saudara itu adalah Muhammad. Atau al-akhu ya Muhammad. Saudara itu adalah Muhammad. Al-akhu dia mubtada, ada alif lamnya, Muhammad khobar. Begitu. Nah, jadi intinya sih menyampaikan pada ummahat. Kalau ada pertanyaan namanya masuk isim istifham, berarti isim itu harus punya kedudukan.
Begitu. Tapi kalau pertanyaan namanya huruf istifham, nah huruf itu tidak punya kedudukan dalam kalimat. Jadi A ini kedudukannya apa? Nggak ada kedudukannya, karena huruf nggak punya kedudukan. Langsung kita bilang, hada mubtada, kitabun khobar. A-nya sebagai apa? Nggak jadi apa-apa, karena dia tidak punya kedudukan. Ahada kitab, naam hada kitabun, dan seterusnya. Ya, itu ya. Paham ya? Jadi yang bedakan kenapa namanya huruf istifham, karena huruf itu tidak punya kedudukan. Hakada ummahat. Baik, oleh karena itu perlu dikoreksi tadi ya. Nah, di sini A dan hal dia masuk ke huruf istifham dan bukan isim istifham. Baik, mata Allah Subhanahu wa taala, ini huruf yang pertama yang kita bahas ya, yaitu tentang huruf istifham, yaitu A. Huruf kita pelajari huruf istifham A dan hal. Ahada qalamun untuk memastikan satu jawaban iya atau tidak. Ahada kitabun, na'am hada kitab. Ahada qalamun, afan. Ahada qalamun, na'am hada qalam. La hada kitab. Tidak, ini buku. Na'am hada qalam, iya ini pena. A'indaka qalamun. Nah, ini salah tulis ya. A'indaka qalamun. Na'am indi qalam. Iya, saya punya pulpen. Kalau tidak, la ma indi qalam. Tidak, saya tidak punya pulpen. Ini yang pertama. Yang kedua adalah huruf jar, mahat. Nah, ingat. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya pasti jadi majrur. Kata setelahnya apa? Jadi majrur. Nah, di antara huruf jar yang sudah kita pelajari adalah nih, fi di dalam. Yang kedua ala di atas. Min dari, ila ke, li untuk atau milik. Di artinya dengan atau bisa di, tergantung apa konteks kalimat. Nah, umat harus ingat ini. Kalau ada salah satu dari 6 huruf ini, pastikan berarti kata setelahnya harus majrur. Dan majrurnya itu dengan kasrah. Kecuali kalau isim mamnu minas sorof yang sudah kita bahas. Maka kasrahnya bukan dengan kasrah, tapi dengan apa? Tapi dengan fathah. Nah, lihat ya papan tulis ya, saya contohkan ya, biar umat lebih jelas. Huruf jar, huruf menjadikan setelahnya kasrah. Enggak, tulis ini ada 6, kita bahas. Fi, ala, min, ila, apalagi? Li, untuk, kemudian bi. Bisa di atau dengan. Berarti kalau ada huruf-huruf ini, misal, fi, kemudian ada fasl. Kita bilang fil fasli, pasti kasrah. Kalau tidak ada alif lamnya, fi faslin. Ala, alal makta, alal maktabi. Kenapa kasrah? Karena ada ala huruf jar. Kalau tidak ada alif lamnya, ala maktabit. Kecuali kalau mau minas sorof ya, langsung aja fi ahmada. Tandanya fathah. Kenapa? Karena memang manu minas sorof majunya dengan fathah. Ala ahmada. Ala ahmada. Kemudian kemasukan min. Minal fasli. Ada kasrah lagi karena ada min. Ila. Ilal fasli. Li huruf jar. Li Muhammadin. Artinya Muhammadun. Karena huruf jar. Kecuali kalau Ahmad ya. Nanti li Ahmada. Nah, ingat saja ini. Bi artinya bisa dengan, bisa di. Misalnya bil jami'ah. Jami'ati. Artinya di universitas. Ini artinya di. Tapi bisa juga artinya dengan. Misal katabtu, aku menulis buku. Katabtu darsa, aku menulis pelajaran bil qalam. Dengan, atau gampangnya ini. Zahabtu ilal madrasah bisayyarah. Zahabtu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Bagaimana? Bisayyarah. Yaitu dengan
mobil. Nah, bisa ya roti majrur, kenapa? Karena ada bi-nya. Nah, pahami umat ya, jadi huruf jar yang kita dapatkan dalam kitab Durusul Wajri satu ini. Fi, ala, min, ila, li, dan bi. Pastikan kalau ada salah satu dari 6 huruf ini, maka kata setelahnya wajib jadi majrur, kecuali mamnu minas shorof, majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Itu adalah huruf jar. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, adapun huruf yang ketiga adalah huruf nida, ya, harfun nida. Itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, ini ya sudah kita bahas juga, yaitu adalah huruf nida, huruf digunakan untuk memanggil. Huruf apa Ustaz? Huruf iya aja yang kita bahas. Iya artinya wahai, hai, untuk manggil. Nah, ingat umat, kaidahnya kalau ada huruf nida, maka kata orang yang dipanggil atau kata benda yang dipanggil wajib hilang tanwinnya. Zaidun jadi ya zaidu. Ustadzun jadi apa? Ya ustazu. Kalau nama orang yang berbentuk mudhof ilaih, misal Abdullahi, Dullahi, maka kalau ada harfu nida maka jadi Abdullahi, ya Abdurrahman, begitu ya. Kalau namanya ada alif lamnya, maka tambahkan ayyuha untuk muzakkar, ayyu untuk muzakkar, ayyuha untuk muzakkar, ya ayyuhal ustadu, ya ayyatuha untuk muannas, ya ayyatuhal ustadatu. Nanti lebih jelasnya lihat di papan tulis lagi ya. Untuk apa? Harfun nida. Nida. Ya. Kalau namanya satu orang, ya Muhammadu, harus hilang tanwinnya. Kalau namanya idhofah, Abdullahi, jadi Abdullahi, ya Abdullahi. Maka du-nya jadi fathah. Gitu ya. Kalau ya-nya dipanggil untuk yang ada alif lamnya, kalau muzakkar tambahin ya ayyuha, ya ayyuhal ustazu, tambahkan alif lam. Kalau untuk muannas, ya ayyatuha, ya ayyatuha al ustazatu. Nah, ini tentang kaidah munada ya, isim huruf nida, penggunaan huruf nida. Namanya orang yang dipanggil namanya munada. Ya. Semoga bisa dipahami oleh umat semua ya. Bismillah. Ini adalah penggunaan harfun nida. Nah, baik umat, ini adalah 3 huruf yang kita bahas dari kitab Durusulullah. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala ya. Dengan selesainya huruf, maka selesai pembahasan kita berkaitan dengan mengenal isim, fi'il, dan juga huruf umat. Kalau sudah selesai, bagaimana Ustaz? Kalau sudah selesai, maka kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenal i'rab pada isim. Nah, apa tujuannya? Dan juga nanti kita akan bahas apa? Ini dia, mengenal cara membuat kalimat. Namun sepertinya, mohon maaf ya, saya tidak bisa lanjutkan di kesempatan hari ini karena sudah jam 11, sahabat 45. Tinggal 2 pembahasan lagi, yaitu i'rab isim dan tentang membuat kalimat jumlah mufidah. Bagaimana cara kita membuat kalimat ya. Nanti di sini ya, teman ya, ada mubtada khobar mufrad, mubtada khobar jumlah fi'liyah, mubtada khobar jumlah ismiyah, ada khobar syibul jumlah. Nah, ini bagaimana cara buat kalimat. Ini intinya nanti di sini. Tentunya ini akan kita bahas kalau Mas sudah paham tadi sebelumnya ya, mengenal isim, fi'il, dan huruf karena berkaitan dengan itu. I'rab isim juga penting dibahas, tapi ini pembahasannya insyaallah taala ya masih bersambung di pekan depan bismillah taala. Nah, inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini ya, sudah jam 11 lewat 5. Silakan sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini. Fadhal. Kalau tidak ada ya, cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat semua. Insyaallah lanjutannya akan kita bahas di pekan depan bismillah ya. Tentang pembahasan pembagian ya, sudah mengenal isim sudah, fi'il sudah, huruf sudah. 3 ini harus diingat ya yang sudah kita bahas. Nanti tinggal kita buat kalimat. Bagaimana cara kita membuat kalimat dengan menggunakan 3 poin yang tadi kita bahas fi'il isim ini, yang sudah kita bahas berdasarkan pembagiannya.
Baik, itu lebih jelasnya insya Allah ta'ala kita akan bahas lagi di pekan depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari yang pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Yang mudah-mudahan di pekan depan Allah mudahkan kembali ya kita bisa melanjutkan pelajaran kita dan mudah-mudahan umat masih istiqomah dan diberikan kemudahan dalam belajar ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan nikmat sehat wal afiah, limpahan taufik dan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di pekan kembali dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taufik dan hidayah dari Allah senantiasa menyertai kita semua. Demikian dari saya. Mati fillah, saya tutup dan doa sebelum majlis, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.